Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Khairuddin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Yasar. Sekarang kita masuk di surah Quraisy. Ini surah Makkiyah. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim, kebiasaan mereka, rihlatash shita'i was-sayf, melakukan rihlah safar, bepergian pada asyita, pada musim dingin, was-sayf, musim panas. Jadi kita di dunia ini ada negara-negara, daerah-daerah punya 4 musim. Ini duanya, asyita dan as-sayf. Duanya lagi ar-rabi', musim semi, dan al-kharif, musim gugur. Ya, jadi itu 4 nama musim, 2 di sini. Asyita, shin, itu musim dingin. As-sayf, itu musim panas. Musim semi apa tadi? Ar-rabi', rabi'. Kemudian musim gugur al-kharif, pakai fa. Jadi kebiasaan mereka berjalan, melakukan perjalanan, bepergian di musim dingin dan musim panas. Falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaknya orang-orang Quraisy mereka beribadah kepada Rabb hadzal bait, Rabbnya rumah ini, itu Ka'bah. Al-bait sebagai apa itu? Badal hada mudhafun ilaihi, rabbah mudhaf. Falya'budu rabb hadzal bait. Falya'budu rabb hadzal bait. Hanya mereka beribadah kepada Rabbnya rumah ini, itu Ka'bah. Rabbnya Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Situ falya'budu, lam situ lamul amr. Falya'budu itu lamul amr, menjazm. Ya'budu majzum dengan hadfun nun. Hendaknya mereka beribadah kepada Rabb rumah ini, Rabbul Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju'. Allah Subhanahu wa taala, Rabb rumah ini, Rabbul Ka'bah, dialah yang at'amahum, memberi mereka makan, min ju'in, dari kelaparan. Kalau mereka lapar, Allah yang kasih makan. Semua nikmat dari Allah. Jangan makanan, semuanya nikmat. Semua nikmat dari Allah. Wa amanahum min khauf, dan ialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi keamanan kepada mereka dari rasa takut. Perhatikan ayat pertama, lihat tafsir, ila fi Quraisy ay ya'jabu al-ilfa. Baik, afan i'jabu li ilfi Quraisy wa amnihim wa istiqamati masalihihim wa intizami rihlatayhim fi asy-syita'i ila al-yamani wa fi as-sayfi ila asy-syam wa taysiri dzalika li jalbi ma yahtajuna ilayhi.
ila fi Quraisy ila fihim rihat asy-syita'i was-sayf, maksudnya i'jabu, takjublah kalian terhadap kebiasaan orang-orang Quraisy. Wa lazimuhu wa'taduhu ma'al unsi bih, itu hal-hal yang mereka telah jadikan kebiasaan, rutinitas. Paham ini? Ini ilf. Takjublah kalian terhadap kebiasaan orang-orang Quraisy, wa amnihim, dan keamanan mereka, wa istiqamati masalihihim, dan tegaknya maslahat untuk mereka, wa intizami rihlataihim, dan teraturnya rihlatai. Perhatikan sini, rihlatai itu asalnya rihlataini, ada nunnya karena dia isim mutsan, isim mutsanna. Mana nunnya? Dibuang, ya, dihilangkan. Nanti kita akan dapati di Durusul Lughah jilid atas, dua isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Kalau dia sebagai mudhaf, maka nunnya dibuang. Kan kalian tahu, isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim pasti akhirnya akhirnya nun. Alif dan nun, ya dan nun, tak? Isim mutsanna. Waw dan nun, ya dan nun. Jamak mudzakkar salim. Ada nunnya tak? Tapi kalau sebagai mudhaf, dia jadi mudhaf, maka nunnya dibuang. Sama sih. Rihlatai isim mutsanna, nunnya dibuang, dia mudhaf, him mudhaf ilaih. Wa intizami rihlataihim, dan teraturnya dua perjalanan mereka. Paham ini? Satu, fi syita'i ilal Yaman, di musim dingin mereka rihlah ke negeri Yaman. Syita, musim dingin, mereka pergi ke negeri Yaman. Wa fi shayfi ila Syam, dan di musim panas mereka pergi ke Syam. Bikin apa? Siapa tahu? Bukan pergi jalan-jalan, bukan pergi rekreasi, pergi cari uang, pergi berdagang. Luar biasa ya pedagang itu. Dia bawa barang-barang dari Mekah, dia jual ke Yaman. Nanti barang dari Yaman dia bawa ke Mekah. Barang dari Mekah dia bawa ke Syam. Nanti barang dari Syam dia bawa ke Mekah. Orang berdagang, berjualan. Bisa paham ya? Dan ini terus bergulir sepanjang tahun. Di tiap tahunnya. Luar biasa aja, coba lihat. Teratur. Setahun 2 kali. Musim dingin pergi ke Yaman, musim panas ke Syam. Terus berputar. Dan setiap tahun pasti bergulir, ini musim. Wa taysiri dzalik, dan takjublah kalian akan kemudahan akan hal tersebut. Lijal bima yahtajuna ilaih, agar mereka bisa meraih apa yang mereka butuhkan pada hal tersebut. Mereka butuh maisha, butuh nafkah, butuh mencari uang, butuh barang-barang tertentu. Mereka pergi ke Syam, ke Yaman, silih berganti. Nah, dan siapa yang melakukan semua ini? Mudahkan mereka, ya, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, bisa safar, bisa rihlah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Siapa yang kasih rezeki mereka? Dengan berdagang mereka jadi kaya, ada uang, ada modal, dapat untung. Siapa ya?
Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdagang rugi, gagal, Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Quraisy, mereka punya keahlian dagang. Oleh karena itu cerita asal dari perang Badar itu asalnya para sahabat Nabi dan para sahabat ingin mencegat kafilah dagang. Ya, Abu Sufyan yang bertolak dari Syam. Ya, dari Syam. Karena ingat Madinah itu, kota Madinah di sebelah utara, Syam di daerah situ, sekitar situ. Ya, jalurnya lewat situ, di Badar, ya, lewat Badar. Nah, dicegat di situ. Ternyata berita ini bocor sampai Mekah. Nah, orang Quraisy utuslah 1.000 orang pasukan siap tempur untuk menghadapi pasukan kaum muslimin yang hanya berjumlah 300 sekian belas. Paham ini? Jadi kafilah dagangnya selamat, malah yang bertemu adalah pasukan. Ya. Itu mereka dihafal anunya, apa perjalanannya. Musim ini, musim dingin ke Syam, musim panas ke mana? Musim dingin ke Yaman, musim panas ke negeri Syam. Jadi semua ini bukan sembarang pilih musim-musimnya, ini semua sesuai dengan maslahat mereka ketika itu. Misalnya di musim ini di Syam di musim panas di Syam banyak begini, ya di musim dingin di Yaman banyak begini. Itu mereka tentukan waktu. Nanya pedagang, paham ya? Pedagang, dia butuh komoditi ini musimnya di bulan ini, di musim ini. Ya, sudah dia style perjalanannya ke sana. Ya, sudah itu balik. Ya, nanti ke sana lagi, tempat lain lagi. Itulah pedagang. Oke, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat selanjutnya, ayat ketiga, Allah perintahkan falyabudu rabb hadzal bait. Coba lihat tafsirnya. Falyashkuru. Lam situ lamul amr. Ya, lamul amr. Ini lamul amr asalnya di kasrah li. Akan tetapi kalau sebelumnya 3 huruf waw, fa dan thumma, maka dia disukun. Saya ulangi, lam situ falyabudu falyashkuru itu lamul amr, lam perintah. Dia menjazam satu fi'il mudhari. Asalnya harakatnya kas kecuali di 3 keadaan. Ketika sebelumnya huruf waw atau huruf fa atau huruf thumma. Maka ketika ini lamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsummal yaqdu tafathahu." Tsummal yaqdu tafathahu. Itu di surah Al-Hajj. Disukun tsummal yaqdu. Wal yufu nudhurahum. Sukun dah. Sebelumnya tsumma, sebelumnya wa. Wal yattawafu bil baitil atiq. Kalau fa'il falyabudu. Ya, falyabudu. Dalam hadis banyak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Falyukrim jaro, falyukrim dhaifa. Ya. Falyaqul khairan au li kasrah karena sebelumnya bukan waw, fa dan thum. Liyasmut kasrah, kembali ke asal. Falyashkuru, maka hendaknya mereka bersyukur. Wal ya'budu rabb hadzal bait, dan hendaknya mereka beribadah kepada Rabbnya rumah ini, itu Ka'bah, alladzi ya'tazzuna bih, dan mereka merasa mulia dengan rumah ini karena orang-orang Quraisy mereka lah yang memelihara Ka'bah, menjaga Ka'bah. Wa huwal Ka'bah, itu Ka'bah. Bisa paham ini? Wa bisababihi nalus syarafa war rif'ata, dan karena sebab Ka'bah ini orang-orang Quraisy meraih asyaraf, kemuliaan, war rif'ah, dan ketinggian. Ya, orang Arab banyak kafilah-kafilahnya, banyak
marga-marganya, kabilah-kabilahnya. Tapi orang Quraisy lah yang mendiami Makkah, mereka lah yang menjaga Ka'bah. Ini kemuliaan, ketinggian, ya derajat. Ini mereka peroleh semua. Allah yang kasih, Allah yang beri. Kehendaknya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yuwahhiduhu. Bukan sekedar ibadah. Paham ini? Tapi ibadah yang murni, tauhid. Hendaknya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wa yukhlisu lahul ibadata. Dan hendaknya mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan kira orang-orang musyrikin tidak ada ibadahnya. Mereka ada ibadah-ibadah. Ya, mereka haji, mereka umrah, mereka tawaf, mereka bersedekah. Maka mereka berdoa ya hanya kepada Allah dalam kondisi genting. Tapi ini semua tidak ada artinya. Karena kenapa mereka belum menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mereka ibadah. Ya, dalam kondisi genting mereka beribadah kepada Allah saja, berdoa hanya kepada Allah, tapi ketika hilang kondisi genting itu, kambuh lagi penyakitnya. Pergi lagi beribadah kepada selain Allah. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din. Mereka berada di atas kapal, di atas lautan, ya dihantam gelombang yang sangat dahsyat, badai yang sangat dahsyat. Mampu mereka da'u Allah, berdoa kepada Allah, bukan kepada Lat, Uzza dan Manat, bahkan mukhlishina lahu din. Mereka berdoa betul-betul ikhlas hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. La ta'uzzawan, tidak ada gunanya. Mereka tahu persis ketika itu, ketika genting. Tapi setelah selamat, Allah selamatkan, Allah kabulkan doanya, apa yang terjadi? Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Karena Allah selamatkan mereka, Allah selamatkan mereka. Ya, bukan la ta'uzza dan ya, bukan la ta'uzza dan mana, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun. Tiba-tiba mereka kembali melakukan kesyirikan. Ya, ini mereka ada ibadahnya, doa kepada Allah ada. Bahkan Allah kabulkan doa mereka. Ya. Tapi dasar orang musyrik beribadah kepada Allah selain Allah juga iya. Nah, ini masalah. Kita jangan kepada Allah semata, selain Allah tidak. Tak boleh. Paham ini? Orang musyrikin selain kepada Allah iya, selain Allah iya. Yang parah ya sama sekali tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disepahami ya? Baik. Ya, hendaknya mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini tafsir dari falya'budu. Jadi bukan sekedar ibadah, ya. Bukan sekedar ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu bukan sekedar ibadah, tapi ibadah yang murni. Oleh karena itu tafsir Ibnu Abbas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liyuwahhidun. Ya, liyuwahhidun. Baik. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Sifatnya dua. Alladzi at'amahum min ju'. Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan mereka dari kelaparan. Mereka lapar, Allah yang kasih makan. Ya, jangan tanya itu ya, nikmat makanan di kota Mekah luar biasa sampai sekarang kita saksikan. Ya, dia gersan tandus tapi semua makanan ada. Ya enggak? Ya, semua makanan ada, buah-buahan ada. Mau makan apa di Mekah ada. Paham ya? Wa amanahum min khauf. Dan Allah lah yang memberi mereka keamanan dari rasa takut. Ay alladzi at'amahum min ju'in syadidin wa amanahum min faza'in wa khaufin 'adzim. Dia Allah yang memberi mereka makan dari lapar yang sangat, wa amanahum, dan memberi keamanan kepada mereka dari faza'. Ya, yang sama dengan takut. Wa khaufin 'adzim. Sudah? Sini nampak ya, jelas. Idhamu ni'matil amni.
besarnya, agungnya nikmat keamanan. Jadi antum jangan kira ya kita santai-santai saking ya aman-aman, saking amannya kita sampai ngantuk. Ya belajar ngantuk, ya kan? Murojaah ngantuk, itu saking amannya. Paham ini? Belajar ngantuk, murojaah ngantuk, habis belajar ngantuk lagi, ngantuk terus. Itu saking amannya. Coba kalau ada rudal jatuh situ samping di kanan, ada yang ngantuk. Satu mau, jangan 10. Jadi kita itu kadang kurang bersyukur karena lawan dari nikmat itu belum kita rasa. Di antaranya nikmat keamanan. Antum kira itu nikmat keamanan begitu saja? Ya. Kebetulan tidak, Allah itu yang kasih kita. Ada aparat, ada polisi, TNI. Ya, ada ini dan itu. Itu Allah yang mudahkan semua. Di sebagian daerah, coba lihat, itu tidak ada seperti yang kita rasakan. Keluar rumah bahaya. Paham ini? Ya, belum lagi binatang buas. Ya. Siapa yang di kampungnya ada harimau? Ada. Keluar rumah atau di bawah rumahnya biasa masuk harimau, ada? Angkat tangan. Tidak ada. Paham ini? Ada orang rumahnya di hutan, biasa ketemu harimau. Ya. Itu tidak ada keamanan. Biar keluar takut-takut, jangan sampai harimau di belakang, ya sudah diterkam. Bukan kucing itu, kucing besar. Ya. Nikmat keamanan. Kemudian yang kedua, min a'zami asbabil amni ikhlasul ibadati lillah. Di antara sebab keamanan yang terbesar adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini digandengkan perintah beribadah kepada Allah, tauhid, dengan nikmat keamanan. Apalagi jelas dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan zulmin, dengan kezaliman. Apa tafsir dari kezaliman? Itu kesyirikan. Ya. Karena Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun adzim." Jadi sini di Al-An'am itu mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, itu kesyirikan. Mereka mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan dengan sejauh. Apa balasan dari Allah? Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang akan mendapatkan al-amnu. Ya, keamanan sini pakai alif lam, berarti mutlak. Dunia, alam barzah, akhirat. Itu kalau sudah beriman dia tauhid, diperangi atau tidak? Tidak betul? Aman. Kalau musyrik halal. Walaupun ini aturannya, ada aturannya. Jihad syar'i itu ada aturannya, ada syarat-syarat. Ya, bukan seperti teroris, ya, radikal, piti-piti, ya, serambang, ya, gosok semua. Tidak ada seperti itu. Karena dia beriman, tauhid, aman. Terjaga darah, harta, kehormatan. Kalau musyrik, nah. Bisa paham ya? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketiga, nikmatullahi ala Quraisy. Nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang Quraisy. Ini surah jamaah sekalian, ini ada kaitannya dengan surah sebelumnya. Cuma karena kita baca dari belakang, jadi kita baca ini dulu baru surah Al-Fil. Itu surah Al-Fil nanti kita akan baca ya, pertemuan selanjutnya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Quraisy. Ya. Allah jaga Ka'bah dari Ashabul Fil, dan termasuk Allah jaga orang-orang Quraisy. Paham ini? Hancur dengan sehancur-hancurnya. Ya, nanti akan kita urai di tempat. Itu nikmat. Nah, kaitannya dengan ini surah Quraisy. Nikmat itu bukan hanya itu, bahkan lebih dari itu. Ya, mereka punya kebiasaan rihlah, berdagang, cari uang, untungnya banyak. Paham ini? Musim panas mereka ke Syam, musim dingin mereka ke Yaman. Paham ini? Baik.
aman mereka, dimudahkan, bolak-balik tiap tahun 2 kali. Baik. Kemudian mereka lapar, Allah kasih makanan. Terus yang terakhir makanatul haram, ya, kedudukan tanah haram. Sini khususnya Ka'bah. Ya, Ka'bah. Cukup dulu. Sekian subhanallah, hamdik, syallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.